Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali lagi ke Ruang Belajar Winner Challenge. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita tidak akan membahas soal SKD ya teman-teman. Kita akan membahas sekilas mengenai tes SKB beserta tips dan triknya agar teman-teman yang akan mengikuti tes SKB bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Karena nilai SKB ini cukup besar ya teman-teman. Tentu saja ini akan menjadi salah satu penentuan apakah teman-teman nanti akan lulus tes CPNS atau tidak. Beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai SKD dan SKB serta kemungkinan-kemungkinan untuk lulus tes CPNS apabila lulus perankingan SKD-nya ini dengan nilai pas-pasan. Apakah mungkin kalau seandainya teman-teman tidak ranking 1 SKD, masih mungkin gak sih kalau lulus tes CPNS? Untuk tahu jawabannya silakan simak videonya sampai selesai. Menurut Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, pasal 31 disebutkan bahwa tahapan seleksi PNS itu ada 3. Yang pertama administrasi, yang kedua SKD, dan yang ketiga adalah SKB. Tahap administrasi dan SKD sudah teman-teman lewati. Selamat buat yang sudah berhasil sampai di titik ini. Tetap semangat berjuang buat yang bisa lanjut ke tahap selanjutnya yaitu SKB. Buat yang belum berhasil tetap semangat juga belajarnya. Persiapkan diri untuk mengikuti tes-tes di tahun-tahun berikutnya. Nah, buat teman-teman yang berhasil masuk ke tahap SKB nih, teman-teman jangan terlalu santai dan bersenang-senang dulu. Karena disinilah penentuan apakah teman-teman akan lulus tes CPNS atau tidaknya. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai SKB dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. SKB adalah seleksi kompetensi bidang yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu ini mampu menampilkan suatu jabatan tertentu. Nah, di dalam Permenpan disebutkan bahwa tes SKB ini terdiri dari beberapa tes ya teman-teman. Jadi ada CAT, kemudian ada juga yang wawancara dan sebagainya. Nah, di sini biasanya TSKB itu terdiri dari 100 soal dengan waktu pengerjaan 90 menit. Pada instansi pusat, SKB CAT ini merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50% dari keseluruhan nilai SKB. Kemudian, wawancara memiliki nilai bobot paling tinggi 30% dan tes penambahan nilai lainnya paling tinggi itu 20%. Jadi pada instansi pusat ada beberapa penilaian ya teman-teman, tidak hanya dari CAT tapi dari wawancara dan tes lainnya. Kemudian pada instansi daerah SKB CAT itu merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 60% dari keseluruhan nilai SKB dan tes penambahan lainnya itu paling tinggi 40%. Nah, apa sih sebenarnya tes penambahan nilai lainnya? Adapun materi SKB selain SKB CAT itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu ada psikotes, yang kedua ada tes potensi akademik, yang ketiga ada tes kemampuan bahasa asing, kemudian yang keempat tes kesehatan jiwa, yang kelima tes kesegaran jasmani atau tes kesamaptaan, kemudian ada tes praktek kerja, ada juga uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, kemudian ada wawancara, dan yang terakhir ada juga tes lainnya sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi, beda formasi, beda bidang yang teman-teman ambil, maka tes SKB-nya berbeda ya teman-teman. Berbeda dari SKD yang semua soalnya itu sama, pada tes SKB ini teman-teman akan menghadapi tes yang berbeda-beda sesuai dengan formasi jabatan yang teman-teman pilih sebelumnya. Berikut ini ada tips dan trik agar teman-teman bisa lulus SKB sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan terkait SKB. Adapun tips dan triknya berikut ini. Yang pertama, bersyukur.
Selamat buat teman-teman yang udah berhasil lulus sampai tahap SKB, teman-teman harus banyak-banyak bersyukur karena berhasil masuk sampai ke titik ini. Di antara ribuan pelamar, ada yang gugur di administrasi, kemudian ada yang gagal di SKD, tapi teman-teman terpilih untuk lanjut ke tahap selanjutnya yaitu SKB. Ini adalah sebuah nikmat yang besar yang patut teman-teman syukuri berkali-kali. Jangan pernah merasa sombong, jumawa, dan rasa tinggi karena ada di titik ini. Sebenarnya teman-teman ini sedang diuji hatinya dan kesiapannya untuk benar-benar bisa lulus di tahap-tahap selanjutnya. Selain bersyukur, teman-teman juga harus perbanyak ibadah dan doa, perbanyak sedekah juga, dan perbanyak belajarnya. Oke, yang kedua yang perlu teman-teman lakukan adalah lakukan persiapan SKB lebih awal. Nah, buat teman-teman yang udah melewati SKD dan lulus passing grade, lalu merasa nilainya cukup melewati 3 kali dari jumlah kuota dan memiliki kesempatan untuk lanjut ke SKB, persiapkan diri sebaik mungkin karena di sini adalah penentuan. Jadi ini pertanyaan yang paling banyak banget ditanyakan oleh teman-teman. Apakah ranking 1 SKD itu bisa jadi jaminan lulus CPNS? Jawabannya belum tentu. Jadi berdasarkan pengalaman beberapa orang teman, ada beberapa teman-teman kita yang ranking 1 SKD justru dia gugur di nilai SKB-nya. Sehingga meskipun dia ranking 1 di SKD, dia memiliki kemungkinan untuk tidak lulus SKB. Jadi masih ada harapan yang besar buat teman-teman yang tidak ranking 1 pada saat SKD untuk melampaui nilai pesaing kalian dengan belajar lebih giat pada saat SKB. Di dalam pasal 8 di Permenpan disebutkan bahwa pengolahan hasil integrasi nilai itu sesuai dengan ketentuan yaitu SKD 40% dan SKB 60%. Di sini kita tahu bahwa SKB ini persentasinya cukup besar ya teman-teman dan lebih besar bahkan daripada SKD dan ini tentu saja bisa membolak-balikkan posisi ranking teman-teman yang sudah lulus SKD ya. Teman-teman yang udah ranking 1 paling atas, jangan merasa jumawa, jangan merasa cukup, jangan lengah juga, persiapkan diri sungguh-sungguh, manfaatkan peluang yang sudah teman-teman miliki dengan sebaik mungkin. Buat yang tidak ranking 1 juga jangan patah semangat, masih ada kesempatan dan kemungkinan yang sangat besar untuk merubah nasib teman-teman melalui tes SKB ini. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan untuk persiapan SKB? Pertama, perbanyak latihan soal-soal SKB sesuai dengan formasi jabatan yang teman-teman pilih. Kemudian teman-teman tanyakan dengan siapa saja atau dengan senior atau dengan siapapun lah yang udah lulus CPNS di tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan formasi jabatan yang teman-teman pilih. Karena biasanya soal-soalnya itu nggak beda-beda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian teman-teman bisa join juga ke grup-grup di sosial media seperti Telegram, WhatsApp, dan sebagainya yang membahas soal SKB sesuai dengan formasi jabatan. Jadi di sana teman-teman bisa saling diskusi, saling sharing dengan teman-temannya. Saat belajar teman-teman jangan pelit ilmu, saling berbagi dan diskusi saja karena ketika kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Jangan takut kalah saing ketika berbagi dengan orang lain karena ketika kita sharing kita akan mendapatkan lebih banyak. Buat teman-teman yang memiliki rezeki lebih mungkin bisa ikutan simulasi sebagai bahan latihan dari bimbel-bimbel yang menyediakan layanan SKB. Jadi manfaatkan peluang SKB ini sebaik-baiknya karena di sini nanti akan menjadi penentuan apakah teman-teman akan lulus tes CPNS atau tidak. Adapun tips dan trik yang ketiga yang ingin kami bagikan kepada teman-teman adalah cara pengerjaan soal CAT SKB. Soal CAT SKB biasanya jumlah soalnya itu 100 soal dengan waktu pengerjaannya 90 menit. Berbeda dengan soal SKD, soal SKB ini tidak ada bagian-bagiannya seperti TKP, TWK, dan TIU, tapi untuk pengerjaan SKB teman-teman bebas untuk mengerjakan soal yang mana dulu. Saran saya, pastikan kondisi teman-teman sedang dalam keadaan yang baik dan tenang. Jangan lupa berdoa, kemudian pastikan manajemen waktunya juga bagus. Untuk bisa memanage waktu dengan bagus, teman-teman harus terbiasa untuk latihan. Kemudian di soal SKB ini, kerjakan soal yang mudah lebih dulu. Apabila nanti teman-teman ketemu soal yang sulit atau sulit banget, teman-teman sudah baca berkali-kali tapi masih belum ketemu juga jawabannya, tinggalkan saja dulu, kerjakan soal berikutnya. Karena waktu terus berjalan, 90 menit itu waktu yang singkat ya teman-teman untuk 100 soal. Jadi kalau misalnya teman-teman terlalu fokus dengan soal yang sulit, maka akan rugi waktunya.
Jadi apabila nanti teman-teman masih punya waktu yang tersisa cukup banyak, teman-teman bisa periksa lagi jawabannya secara teliti. Jadi manfaatkanlah peluang teman-teman yang udah ada di tahap SKB ini dengan sebaik mungkin, banyak-banyak latihan, kemudian terbiasa untuk memanajemen waktu dengan baik, dan pastikan kondisi teman-teman dalam keadaan tenang dan siap benar-benar untuk mengikuti tes SKB. Jadi benar-benar manfaatkan peluang ini agar teman-teman bisa lulus tes CPNS tahun ini. Demikian sekilas video tips dan trik SKB dari kami, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan ngebahas soal-soal SKB yang udah teman-teman kirimkan kepada kami. Biar nggak ketinggalan videonya, jangan lupa di subscribe. Semangat buat teman-teman yang sedang berjuang, semoga diberikan ketenangan hati dan ilmu yang mumpuni untuk mengikuti tes dengan baik. Amin. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.